Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kita sebagai orang Indonesia itu sering dipandang sebelah mata kalau keluar negeri? Tapi coba deh kita geser pandangan kita sebentar ke negeri Sakura, Jepang. Di sana ada sebuah fenomena yang jujur bikin merinding sekaligus bangga. Bayangin, warga lokal Jepang yang kita tahu orangnya kaku, tertutup, dan super disiplin, tiba-tiba pasang badan buat ngebelain pendatang. Dan tebak siapa yang dibela? Bukan bule, tapi saudara-saudara kita WNI. Kenapa ya orang Jepang yang katanya dingin itu bisa luluh hatinya sama orang kita? Yuk kita ngobrolin rahasia di baliknya sambil santai. Jujur ya, orang Jepang itu gila kerja. Tapi gaya kerja mereka itu seringnya transaksional banget. Lo kerja, gue bayar, selesai. Nah, masuklah orang Indonesia ke sana. Lucunya, orang kita itu bawa racikan yang nggak mereka punya. Kita kerja keras, iya, tapi kita kerjanya pakai senyum, sering bercanda, dan yang paling penting, kita ngerawat kerjaan itu kayak punya sendiri. Ada cerita, pekerja kita di sawah nggak cuma panen, tapi alat-alatnya dibersihin sampai kinclong seolah itu ladang bapaknya sendiri. Bos-bos di sana sampai geleng-geleng kepala. Mereka merasa aman kalau yang pegang itu orang Indonesia. Bosku lebih suka tenaga kerja Indonesia daripada negara lain. Nah, jadi gua sama bos gua kemarin sempat ngobrol-ngobrol karena perusahaan gua akan nyari tenaga kerja Indonesia lagi. Dan gua sempat bertanya, kenapa sih nyarinya tenaga kerja Indonesia aja? Kenapa nggak milih negara lain? Jadi dia bilang karena tenaga kerja Indonesia itu bekerja keras, sudah itu sopan santun seperti biasa dan itu nggak banyak buat masalah kayak gitu. Bandingkan dengan negara lain itu banyak yang kabur, banyak yang buat masalah dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya orang Indonesia pun beberapa oknum pun ada melakukan hal seperti itu, mungkin kurang terekspos juga sama bos gua kayak gitu. Nah, menariknya dari perusahaan gua itu sebelumnya nggak pernah nerima tenaga kerja asing selain gua, karena gua ini pertama kali. Tapi mendengar berita seperti itu, negara lain-lain melakukan inilah itulah, mereka jadi ngejatnya seperti itu. Jadi poin pentingnya yang gua berpikir bahwa kita yang udah kerja di sini atau yang akan kerja di Jepang juga harus pinter-pinter jaga image. Ya kalau bisa kita kerja yang benar, udah itu jangan buat masalah, ikuti aturannya aja. Kita di Jepang ya ikuti aturan di Jepang kayak gitu, karena kita yang kerja di Jepang akan membukakan peluang kawan-kawan kita yang pengen kerja di Jepang. Nah, ini cerita yang lebih seru. Kalian tahu kan, desa-desa di Jepang itu banyak yang mati karena anak mudanya kabur ke kota. Sepi banget, bahkan ada kesan dingin secara sosial. Terus datanglah rombongan WNI. Apa yang terjadi? Desa yang tadinya sunyi jadi rame lagi gara-gara budaya basa-basi kita. Kita lewat depan rumah orang, sapa Ohayo gozaimasu sambil senyum lebar. Awalnya orang Jepang bingung, tapi lama-lama mereka luluh. Kehangatan khas warga plus 62 ini ternyata jadi api unggun buat mereka. Mereka merasa desa mereka hidup lagi. Bagian yang paling emosional itu di sektor perawat lansia. Lansia di Jepang itu banyak yang kesepian karena anak-anaknya sibuk kerja. Mereka haus kasih sayang. Bagi kita, ngelihat kakek atau nenek di kursi roda itu otomatis kebayang wajah orang tua di kampung. Kita nyuapinnya lembut, kita ajak bercanda, kita dengerin curhatannya sampai berjam-jam. Banyak lansia yang nangis dan bilang,
Kalian bukan perawat, kalian cucu saya. Sentuhan tulus ini yang nggak bisa digantikan sama robot secanggih apapun. Jadi kesimpulannya sederhana sih, dimanapun kita berada, karakter itu nomor satu. Saudara-saudara kita di Jepang sana sudah jadi duta bangsa yang keren banget tanpa perlu koar-koar di media. Gimana menurut kalian? Punya cerita serupa nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like kalau kalian bangga jadi orang Indonesia. Saya pamit dulu, tetap jadi orang baik ya.